Ka'bah adalah titik pusat spiritual umat Islam yang terletak di dalam Masjidil Haram, kota Makkah, Arab Saudi. Setiap hari, jutaan umat muslim di seluruh dunia menghadap ke arah Ka'bah saat melaksanakan salat, menjadikannya simbol penting dalam kehidupan keagamaan mereka. Selain itu, Ka'bah juga menjadi tujuan utama ibadah haji dan umrah yang dikunjungi oleh jutaan jemaah setiap tahunnya. Namun, ada satu hal menarik yang mungkin jarang disadari banyak orang. Tidak ada pesawat terbang komersial yang melintas tepat di atas Ka'bah. Padahal, di era modern saat ini, langit hampir di seluruh penjuru dunia telah dipenuhi oleh jalur-jalur penerbangan. Dari kota-kota besar hingga wilayah terpencil, pesawat terbang menghubungkan tempat-tempat dengan kecepatan luar biasa. Tapi mengapa ruang udara di atas Ka'bah justru kosong? Pertanyaan ini seringkali memicu rasa penasaran. Apakah larangan ini disebabkan oleh alasan keagamaan, ataukah ada faktor teknis atau kebijakan penerbangan tertentu yang menjadi pertimbangannya? Beberapa bahkan mengaitkannya dengan mitos atau teori konspirasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara adil dan logis, kita perlu melihatnya dari beberapa sudut pandang, mulai dari aspek teknis dalam dunia penerbangan, faktor geografis, hingga nilai-nilai spiritual dan budaya yang melekat kuat pada Ka'bah. Melalui penelusuran ini, kita akan memahami bahwa alasan dibalik larangan tersebut tidak sesederhana yang mungkin dibayangkan. Untuk memahami mengapa pesawat tidak terbang tepat di atas Ka'bah, kita perlu melihat bagaimana dunia penerbangan diatur. Di balik setiap jalur penerbangan, terdapat perencanaan yang sangat rinci terkait keselamatan, efisiensi, hingga kebijakan geopolitik. Maka, mari kita lihat bagaimana Makkah dan Ka'bah diposisikan dalam konteks dunia penerbangan modern. 1. Letak geografis Ka'bah tidak strategis untuk jalur penerbangan internasional. Ka'bah berada di kota Makkah, bagian barat Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi adalah negara yang cukup aktif dalam lalu lintas udara Timur Tengah, posisi geografis Makkah sendiri tidak berada di jalur padat rute internasional utama. Sebagian besar penerbangan internasional dari Asia menuju Eropa, atau dari Afrika ke Asia cenderung mengambil jalur utara atau selatan dari Makkah, menghindari wilayah udara kota tersebut. Bandara internasional utama seperti King Abdulaziz International Airport di Jeddah sekitar 70 km dari Makkah dan King Khalid International Airport di Riyadh lebih banyak menangani lalu lintas udara besar. 2. Makkah tidak memiliki bandara komersial. Satu fakta penting yang mendukung minimnya aktivitas udara di atas Ka'bah adalah tidak adanya bandara komersial di kota Makkah. Ini berarti tidak ada keperluan bagi pesawat komersial untuk mendekati atau melintasi langsung wilayah tersebut, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan militer. Penerbangan yang mengangkut jemaah haji atau umrah biasanya mendarat di Bandara Internasional Jeddah. Lalu jemaah melanjutkan perjalanan ke Makkah menggunakan transportasi darat. Secara alami, ini mengurangi kepadatan udara di atas kota Makkah dan Ka'bah itu sendiri. 3. Penetapan zona terlarang no-fly zone. Pemerintah Arab Saudi telah secara resmi menetapkan wilayah udara di atas Masjidil Haram dan Ka'bah sebagai zona larangan terbang no-fly zone. Aturan ini berlaku untuk semua jenis penerbangan baik komersial, pribadi, maupun militer kecuali untuk keperluan tertentu yang sangat terbatas dan mendapat izin khusus. Penetapan zona larangan terbang ini biasanya dibuat atas dasar alasan keselamatan dan keamanan, serta untuk menghindari potensi kecelakaan atau gangguan terhadap area sensitif. Dalam hal ini, Masjidil Haram termasuk kawasan vital yang dipenuhi oleh jutaan jemaah, sehingga risiko sekecil apapun harus dicegah. 4. Pertimbangan teknis, turbulensi dan keselamatan. Selain soal larangan administratif, ada juga pertimbangan teknis yang relevan. Kawasan yang padat oleh manusia, seperti Masjidil Haram, tidak ideal untuk dilewati pesawat, karena risiko dari hal-hal tak terduga, seperti turbulensi atau potensi jatuhnya puing jika terjadi kecelakaan. Meskipun pesawat modern sangat aman, risiko kecil tetap ada dan, karena Ka'bah adalah tempat ibadah yang selalu dipenuhi orang, menghindari penerbangan langsung di atasnya menjadi bagian dari kebijakan pencegahan risiko maksimal. Selain pertimbangan teknis dan geografis, alasan paling kuat mengapa pesawat dilarang terbang tepat di atas Ka'bah adalah faktor religius dan kultural. Ka'bah bukan hanya bangunan fisik, ia adalah simbol pusat ibadat, tempat suci tertinggi dalam agama Islam.
dan dijaga dengan penghormatan yang luar biasa oleh umat muslim di seluruh dunia. 1. Ka'bah sebagai titik pusat ibadah umat Islam. Ka'bah adalah kiblat, arah yang dituju oleh umat Islam saat salat dimanapun mereka berada di dunia. Ribuan orang mengelilingi Ka'bah tawaf setiap hari dalam pelaksanaan umrah maupun haji, maka wajar jika keberadaan pesawat di atasnya dianggap dapat mengganggu kehusyukan ibadah. Meski suara pesawat modern relatif bisa diredam, bayangan atau getaran yang ditimbulkan jika pesawat melintas rendah bisa menimbulkan distraksi bagi para jemaah yang sedang dalam ibadah khusyuk. 2. Menjaga kesakralan dan kesopanan spiritual. Dalam banyak budaya, terutama budaya Islam, ketinggian memiliki makna simbolik yang tinggi, sering diasosiasikan dengan keagungan. Oleh karena itu, membiarkan pesawat melintasi langsung di atas Ka'bah bisa dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak sopan atau bahkan merendahkan tempat suci tersebut. Meskipun tidak disengaja, beberapa ulama berpendapat bahwa tidak pantas sesuatu terbang di atas rumah Allah. Meskipun pendapat ini tidak menjadi hukum resmi, pandangan semacam itu mencerminkan sensitivitas spiritual dan budaya umat Islam terhadap tempat-tempat suci mereka. 3. Tidak ada kebutuhan religius maupun operasional. Tidak ada keperluan agama atau kegiatan teknis yang mewajibkan pesawat untuk terbang di atas Ka'bah. Justru sebaliknya, semua sistem ibadah didesain agar fokus tertuju pada Ka'bah dari kejauhan, bukan dari atasnya. Ini memperkuat logika bahwa melindungi kehormatan Ka'bah lebih utama dibandingkan mengejar efisiensi jalur penerbangan yang hanya akan memberikan keuntungan minimal. 4. Simbol perlindungan ilahiyah. Sebagian umat Islam juga percaya bahwa langit di atas Ka'bah adalah ruang spiritual yang bersih, bahkan disebut sebagai poros langit tempat malaikat turun dan naik. Kepercayaan ini tentu tidak menjadi dasar hukum penerbangan, tetapi menjadi bagian dari keyakinan dan penghormatan kolektif terhadap kesucian Ka'bah. Oleh sebab itu, menjaga langit di atas Ka'bah tetap bersih dari lintasan pesawat bukan hanya soal peraturan, tapi juga soal adab dan rasa hormat terhadap nilai-nilai yang dijaga secara turun-temurun. Dari penelusuran yang telah kita lakukan, jelas bahwa larangan terbang tepat di atas Ka'bah bukan disebabkan oleh satu alasan tunggal, melainkan merupakan hasil dari perpaduan antara pertimbangan teknis, kebijakan penerbangan, dan nilai-nilai keagamaan yang sangat dijunjung tinggi. Secara teknis, tidak adanya bandara di kota Makkah, serta penetapan wilayah udara di atas Masjidil Haram sebagai zona larangan terbang, sudah cukup menjelaskan mengapa pesawat tidak melintasi langsung area tersebut. Ditambah lagi, posisi geografis Ka'bah memang tidak berada di jalur sibuk penerbangan internasional, sehingga secara praktis, tidak ada kebutuhan untuk membuat jalur penerbangan di atasnya. Namun yang paling penting adalah nilai kesakralan Ka'bah dalam hati umat Islam. Sebagai pusat spiritual umat muslim sedunia, Ka'bah diperlakukan bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai simbol kehadiran Tuhan di bumi, tempat berkumpulnya jutaan hati yang penuh doa dan harapan. Menjaga langit di atasnya tetap bersih dari pesawat adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap kesucian itu. Refleksi, teknologi yang tunduk pada nilai. Menariknya, dalam era teknologi tinggi seperti sekarang, dunia penerbangan yang sangat maju tetap menghormati batas-batas spiritual dan budaya. Ini menjadi bukti bahwa meskipun manusia mampu menaklukkan langit, tidak semua ruang harus dijelajahi secara fisik. Beberapa tempat justru harus dijaga keheningannya sebagai bagian dari warisan spiritual umat manusia. Ka'bah mengajarkan kepada kita bahwa di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, nilai-nilai luhur tetap layak dijaga dan dihormati, bukan karena keterbatasan, tetapi karena kesadaran akan makna yang lebih dalam dari sekadar ruang dan waktu.